Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop. Bitch, Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, cerita dimulai di siang hari, tepatnya di restoran Tuan Crab. Saat itu seperti biasa, Squidward tengah santai bekerja. Dia panik setelah kedatangan puluhan para pelanggan secara bersamaan yang mengamuk karena kelaparan. Mereka meminta agar segera dibikin pesanannya. Disinilah Squidward meminta kepada SpongeBob yang berada di dapur untuk segera membuat roti Krabby Patty karena para pelanggan sudah menggila karena perut mereka yang sedang lapar. Setelah mendapat pesanan yang banyak itu, SpongeBob langsung beraksi dengan kedua tangannya memasak Krabby Patty dengan sangat cepat meski keringat mulai bercucuran. Hingga saat dalam prosesnya, tiba-tiba saja lengan kanan SpongeBob mengalami kram yang membuat tangan kanannya mulai bengkok. Namun tidak menjadi masalah baginya karena yang terpenting perut para pelanggannya bisa kenyang. Karena dia masih memiliki satu lengan lagi, akan tetapi tak berselang lama dari itu, lengan kirinya mengalami hal yang sama. Bahkan hanya untuk mengangkat kedua spatula, tangannya sudah tak kuat lagi. Di sisi lain, Squidward meminta bantuan kepada SpongeBob agar secepat mungkin memasak, karena semua pelanggannya sudah tidak sabar lagi. Squidward langsung melaporkan SpongeBob karena telah gagal memasak. Disinilah Tuan Crab muncul dan tahu jika kedua lengan SpongeBob telah mengalami kram yang sangat parah, sehingga dia pun memutuskan untuk memberhentikan SpongeBob untuk sementara waktu. Sebelum kedua tangannya kembali pulih karena dia merasa kasihan kepada Squidward yang saat itu masih dikejar-kejar oleh para pelanggannya. Kemudian Tuan Crab langsung mengaktifkan koki darurat Spon untuk menggantikan SpongeBob. Hal itu membuatnya menangis kemudian segera pergi untuk beristirahat terlebih dahulu guys. Terlihat saat itu SpongeBob yang sedang curhat di rumah Sandy dengan kedua tangannya seperti itu, membuat dirinya harus berhenti bekerja karena Tuan Crab sendiri telah memulangkannya. Mau tak mau terpaksa SpongeBob menuruti semua itu. Sandy setelah mendengar curhatan dari sahabatnya langsung membantu SpongeBob. Dia pun langsung mengeluarkan beberapa alat cadangan robot miliknya. Kemudian memilih mana yang cocok untuk mengganti lengan SpongeBob sementara waktu agar bisa bekerja. Singkat cerita, Sandy telah berhasil menemukan lengan buatan untuk menggantikan kedua tangan SpongeBob. Sandy mengetes lengan buatan itu, ternyata setelah dipakai oleh sahabatnya, lengan tersebut bisa fleksibel saat dipakai. Tentunya SpongeBob pun sangat senang sehingga dia langsung memutuskan untuk pergi ke restoran lagi. Tak lama dari itu dia telah sampai di tempat kerjanya. Dia ingin pamer karena lengannya baru. Namun siapa yang menyangka ternyata keadaan di sana sangat kacau balau. Semua orang masih dalam keadaan lapar yang akan memanggang Squidward. Tuan Crab kemudian langsung membawa SpongeBob ke dapur lagi untuk memasak guys. Apalagi di dapur juga sama-sama kacau karena koki darurat tidak bisa memasak, justru malah dalam kondisi yang terbakar. Disinilah SpongeBob dengan kemampuan baru kedua tangan robotnya langsung mengambil alih dengan kecepatan tangan robot itu. Ditambah tangan robot itu sudah dimodif sedemikian rupa, dengan sangat cepat SpongeBob pun mampu membuat puluhan Krabby Patty tersebut. Tuan Crab pun senang karena karyawannya sudah bisa bekerja lagi. Setelah itu SpongeBob langsung menyajikan semua pesanan para pelanggannya yang sedang ngamuk. Untung nyawa Squidward bisa terselamatkan, sedangkan kini para pelanggannya sudah puas makan karena perut mereka sudah pada kenyang. Saat di dapur, SpongeBob panik karena semua bahan membuat Krabby Patty telah habis. Dia pun pergi ke tempat sampah karena di belakangnya terdapat kebun yang sudah siap dipanen. Yang akhirnya SpongeBob langsung mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan. Perasaannya yang sangat senang berkat Sandy, kini dia bisa bekerja lagi. Di sini dia nggak ada bahan satupun yang tertinggal, dia mengambil semuanya. Ketika SpongeBob sedang beristirahat karena kecapean, dia langsung mengambil bahan roti kedua tangannya. Namun hal itu membuat kedua kakinya kram dan patah akibat beban yang cukup berat. Saat di dapur, Squidward menyuruh SpongeBob untuk bergerak cepat karena para pelanggannya mulai kelaparan lagi. SpongeBob memahami jika kedua kakinya nggak bisa mengimbangi tangan robot. Karena kedua kakinya kini telah nggak bisa dipakai lagi untuk bekerja. Sehingga seperti biasa, SpongeBob memanggil Sandy ke dapur untuk meminta bantuan lagi. Tak lama dari itu, Sandy pun telah datang. SpongeBob ingin Sandy mengganti kedua kakinya dengan kaki robot.
Alhasil, Sandy langsung segera membawa kedua kaki robot dan langsung segera dipasangkan. Setelah kaki robot tersebut terpasang, ternyata memang benar SpongeBob bisa berjalan lebih ringan dan sangat cepat. Sehingga hal itu membuat SpongeBob bersemangat lagi untuk bekerja, guys. Terbukti semua para pelanggannya dilayani dengan sangat baik dengan sepenuh hati. Kaki serta tangan robot yang dipasang oleh Sandy memang sangat berguna. Sejak hari itu Tuan Crab mendapatkan uang yang sangat banyak karena dia juga tahu jika tubuh SpongeBob telah dipasang robot. Ia kemudian memamerkan keahliannya itu kepada Squidward jika dia telah memiliki kecepatan yang sangat tinggi saat bergerak. Bahkan dengan mudah bisa memasak di dapur. Melihat itu, Squidward langsung memanfaatkannya dengan menyuruh SpongeBob untuk berjaga di tempat kasirnya, yang tentunya SpongeBob pun menurutinya. Tak lama dari itu, datanglah Bubble Bass ke restoran tersebut. Di sana dia bingung harus memilih antara Krabby Patty atau hotdog yang harus ia pilih. Bahkan setelah 10 menit, Bubble Bass masih bingung juga harus memilih yang mana. Hingga tak lama dari itu, Sandy datang dan membantu SpongeBob lagi dengan mengganti kedua bola mata dengan mata robot miliknya. Dengan begitu, SpongeBob bisa mengetahui apa isi pikiran dari para pelanggannya sebelum memilih pesanan. Di mana terbukti ketika SpongeBob mulai menggunakan laser hijau lalu mengarahkan tepat ke isi kepala Bubble Bass, dia dengan mudah bisa menembak keinginan Bubble Bass sehingga karena SpongeBob bisa menebak apa makanan yang diinginkan olehnya, Bubble Bass pun sangat senang. Saat di dapur, karena dia nggak sanggup harus mencicipi satu persatu makanan itu, dia pun harus mengubah bentuk wajahnya agar bisa kemampuannya bisa mengikuti anggota tubuh robot. Sandy seperti biasa didatangkan lagi. Kali ini permintaan SpongeBob ingin mengubah bentuk wajah dengan robot. Sandy sempat memperingatkan SpongeBob jika itu terjadi maka dia akan kehilangan jati dirinya. Namun SpongeBob tetap ngeyel, dia akan melakukan apapun demi bisa menjadi seorang juru koki masak terbaik di restoran ini. Singkat cerita, terlihat saat Tuan Crab berada di dapur, dia telah melihat seluruh tubuh SpongeBob telah diganti dengan tubuh robot. Hal itu membuat Tuan Crab sangat terkejut melihat perubahan itu. SpongeBob menjelaskan jika dirinya telah sepenuhnya menjadi sosok robot dan sekarang namanya telah diganti menjadi SpongeBob. Tuan Crab tak masalah memanggilnya apapun, yang penting SpongeBob bisa menghasilkan uang yang sangat banyak. Yang mana terbukti sekarang SpongeBob memasak dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Cara itu lebih cepat 2 kali lipat, guys. Gara-gara Tuan Crab tertawa senang, tiba-tiba saja kopi yang dipegang tak sengaja meneteskan kopi itu ke tubuh SpongeBob, sehingga membuat SpongeBob langsung error dan mengaktifkan tubuh pertahanan dan perlindungannya. Karena tiba-tiba saja SpongeBob mengamuk menembakkan laser ke segala arah. Semua orang takut melihat sosok SpongeBob yang kini telah berubah menjadi jahat. Satu persatu para pelanggannya pergi diusir olehnya. Dan Tuan Crab beserta Squidward hanya bisa pasrah melihat kekacauan itu. Tak lama dari itu, Tuan Crab langsung segera menghubungi Sandy jika SpongeBob telah lepas kendali. Sandy langsung segera pergi ke restoran tersebut. Saat dia sampai, ia melihat SpongeBob yang sudah berubah ke mode pertahanan, yang menyerang semua orang yang mencoba untuk bertahan. Sedangkan saat itu Tuan Crab pun masih dibuat sangat ketakutan. Tak lama dari itu, Sandy segera memperbaiki anggota tubuh SpongeBob yang masih disimpan olehnya. Satu persatu dipasang dengan benar karena hanya cara itulah yang bisa menyelamatkan SpongeBob. Dan sentuhan terakhirnya yaitu memberikan otak kepada SpongeBob. Akhirnya SpongeBob pun telah hidup kembali. Sandy senang karena dia bisa membantu SpongeBob dalam kekacauan ini. Begitupun dengan SpongeBob yang telah tersadar jika dia telah mengganti anggota tubuhnya sehingga hanya karena masalah sepele membuat dirinya hilang kendali, guys. Tiba-tiba saja SpongeBob dibawa pergi oleh robot untuk dihancurkan. Namun SpongeBob menggunakan cara pendekatan yang jitu. Robot itu menduga bahwa SpongeBob adalah pelanggan di restoran ini. Untuk mengatasi masalah itu, SpongeBob pun memasakkan Krabby Patty untuknya, sehingga hal itu membuat robot tersebut terkejut. Karena selama hidupnya dia yang selalu memasak untuk para pelanggannya. Setelah Krabby Patty itu dimakan oleh robot itu, lalu Krabby Patty mulai berjalan ke saluran tubuhnya. Setelah Krabby Patty itu dimakan oleh robot, lalu Krabby Patty mulai berjalan ke saluran tubuh. Sehingga robot itu menyadari jika Krabby Patty itu sangat enak. Seketika robot itu berubah ke mode normal lagi. Namun tiba-tiba saja Krabby Patty itu mulai macet di tempat penggilingan, yang membuat robot itu hancur karena tak bisa mencerna makanan tersebut. Yang memang robot tersebut nggak memiliki desain tubuh untuk mencoba memakan Krabby Patty.
SpongeBob yang melihat itu sangat kasihan karena dia juga pernah menjadi robot. Jadi dia nggak tega harus membuang robot itu. Kemudian Tuan Crab telah memikirkan sesuatu untuk mempekerjakan robot itu kembali. Yang kemudian di keesokan harinya robot itu bekerja di atas plang tulisan Krabby Patty untuk menyambut para pelanggan yang datang. Yang kemudian film pun berakhir guys. May I take your order? Hai guys, film dimulai yang memperlihatkan SpongeBob yang membawa Sandy ke tempat gubuk ajaib. Setibanya di tempat itu, justru Sandy ingin segera pergi karena dia tak percaya dengan pertunjukan sulap. SpongeBob berusaha membujuk Sandy dengan cara yang tak biasa, sehingga terpaksa meski Sandy gak suka pertunjukan itu, namun demi sahabat dia mau melihatnya. Terlihat sangat jelas jika warga Bikini Bottom sangat menyukai acara itu. Panggung sihir akhirnya dimulai. Saat itu terlihat pria pesulap memulai dengan trik kecil memunculkan percakapan api. Para penonton bertepuk tangan. Hal ini berbeda dengan Sandy karena dia tahu trik sulap itu yang menggunakan kertas flash trik tertua di dalam buku. Pesulap kemudian bermain kartu dan membentuk menjadi bintang. Sandy tahu jika pesulap itu menggunakan perekat pada kartunya. Lalu sang pesulap mulai menciptakan gelembung udara yang di dalamnya bisa memperlihatkan berbagai hewan. Semua para penonton yang melihatnya dibuat sangat senang. Sandy pun masih berpikir bahwa sang pesulap masih menggunakan trik-triknya. Namun kejadian yang tak terduga justru sang pesulap itu menghilangkan Sandy dari kostum khususnya lalu memisahkannya ke dalam gelembung. Tentu itu merupakan pertunjukan yang sangat bagus. Pesulap itu lalu mengembalikan Sandy ke semula. SpongeBob pun sangat terhibur dengan pertunjukan itu. Singkatnya, sang pesulap pergi menghilang setelah acara tersebut selesai. Para penonton kemudian berjejer untuk bersalaman dengan sang pesulap. Dalam hal ini, sang Sandy tidak bisa berkata-kata dengan kemampuan sang pesulap itu, karena dia tak bisa menjelaskan secara sains. Selanjutnya, Sandy yang kebingungan segera pergi, namun SpongeBob terlebih dahulu meminta tanda tangan dengan cara memperlihatkan trik sulap yang memunculkan pulpen dari tubuhnya. Sang pesulap kemudian menyuruh SpongeBob untuk memegang tongkat sulapnya. Setelahnya, sang pesulap langsung memberikan tanda tangan di punggungnya. Saat itu mereka berdua tak sengaja menjatuhkan pulpen dan tongkat ke bawah. Lalu saat mereka mulai mengambil, kepalanya sempat terbentur membuatnya pusing. Dan di sini mereka berdua justru malah salah mengambil barang milik mereka. Setelahnya mereka berdua berpisah. Terlihat saat itu Sandy masih memikirkan tentang pertunjukan sulap itu. Dia mencatat trik apa yang digunakannya. Namun dia masih bingung karena pertunjukan sulap itu benar-benar sangat nyata. SpongeBob kemudian pergi terlebih dahulu setelah dia mendapatkan tanda tangan dari sang pesulap. Di pinggiran kota terlihat saat itu SpongeBob yang berjalan riang gembira dengan berjalan meloncat hingga tongkat sulap yang ada di dalam tubuhnya mulai beraksi akibat dari cegukan SpongeBob. Lalu tubuhnya mengeluarkan 4 sinar hijau. SpongeBob mengira bahwa tubuhnya terlalu banyak mengkonsumsi popcorn ajaib hingga membuatnya kekenyangan saat di pertigaan jalan. Tanpa disadari, SpongeBob malah menyihir mobil itu menjadi ular raksasa, sehingga dua pengendara itu dibuat sangat ketakutan guys. Ketika SpongeBob melintasi jalan, sihirnya aktif mengubah perangko menjadi beberapa kelinci laut. Kemudian petugas perbaikan jalan alatnya diubah menjadi balon hingga membuatnya terbawa ke atas. Di sisi jalan lain terlihat sang ibu yang sedang memarahi anaknya. Sihir itu pun aktif lagi dengan mengubah anak itu menjadi pohon kelapa. Sang ibu pingsan ketika buah kelapa itu jatuh ke kepalanya. SpongeBob pun mengubah rumah si Patrick menjadi Krabby Patty. Tak hanya itu saja, SpongeBob juga mengubah Squidward menjadi ukuran tubuh yang sangat kecil. Bahkan tubuhnya lebih kecil dari serangga dan akhirnya Squidward pun dihajar habis-habisan. Tak lama dari itu, akhirnya SpongeBob sudah tiba di rumahnya. Dia pun langsung mencium Gary dan menceritakan tentang pertunjukan sulap yang sangat bagus. Lalu tongkat itu mengeluarkan beberapa sihir lagi, termasuk kelinci yang ada di rumahnya. SpongeBob menyayangkan sikap Sandy karena tak percaya sihir. Di sini SpongeBob yang mengira saat dirinya pergi, Gary telah membuat ulang dekorasi ruang tamunya. SpongeBob sangat menyukainya karena sangatlah bagus.
Gary pun bingung dengan perkataannya karena dia tak membuat itu. Sebagai terima kasih, SpongeBob langsung memberikan makanan kepada Gary. Namun saat itu sihir mengubah makanan lagi menjadi bola biliar. Gary yang terlanjur memakan bola itu akhirnya membuatnya tersedak. SpongeBob langsung menolong Gary dan untungnya berhasil. SpongeBob pun bingung dengan kejadian ini, apalagi secara tak terduga tongkat ajaib mengubah Gary menjadi kakek tua. Selanjutnya, SpongeBob pun menanyakan kepada Pak Tua itu di mana Gary berada. Lalu meski Gary sudah berubah menjadi Pak Tua, langsung menjelaskan bahwa dia adalah Gary. Tentu SpongeBob tak percaya begitu saja hingga akhirnya Gary pun memberitahu rahasia yang hanya diketahui oleh mereka. Jika setiap malam saat tidur, SpongeBob selalu bersendawa. Dan rahasia itu langsung dibenarkan olehnya. SpongeBob pun mulai bingung dengan kejadian aneh ini setelah dia pulang melihat pertunjukan sulap itu. SpongeBob kemudian langsung membawa Gary ke tempatnya untuk beristirahat, guys. Kemudian terlihat saat itu sang dokter sedang mencari keanehan di dalam tubuh SpongeBob. Sang dokter menemukan ada tongkat ajaib. Secara tak terduga tongkat itu mengubah dokter itu menjadi kelinci besar. Dan cegukan itu ternyata memang benar menjadi pemicu aktif sang sihir itu. SpongeBob akhirnya sadar ternyata selama ini pulpennya telah tertukar dengan tongkat sang pesulap. Ketika dokter itu mengambil tongkat, namun tongkat itu langsung menggigitnya. Karena tongkat itu susah diambil, sang dokter berniat menghilangkan cegukan itu. Namun siapa yang menyangka lagi dan lagi tongkat tersebut mengubahnya menjadi galon dan dispenser. SpongeBob yang melihatnya pun langsung mengambil minum dan langsung menenggaknya. Tak terduga bukannya hilang, cegukan itu malah menjadi-jadi hingga mengubah tempat rumah sakit itu menjadi tempat es krim. Sore itu terlihat SpongeBob yang berada di rumah Sandy untuk meminta bantuan. Sandy melihat tubuh SpongeBob menggunakan alat ronsen. Dia melihat ada tongkat ajaib di tubuhnya. Sandy akan menganalisis bagaimana cara kerja tongkat ajaib tersebut membuat sihir. Dia pun langsung mengocok-ngocok hingga sihir itu aktif dan mengubah pohon menjadi bucket. Di sini SpongeBob lupa mengatakan jika tubuhnya terguncang, maka sihirnya akan aktif. Sandy berniat menurunkan tubuh SpongeBob pelan-pelan, namun tangannya tergelincir. Akhirnya sihir itu aktif lagi yang membuat tempat pemandian burung menjadi balon mainan. Balon itu langsung mengenai mereka berdua dan SpongeBob hanya bisa meminta maaf atas kekacauan ini. Tak berselang lama dari itu, terdengar suara ketukan beberapa kali di halaman rumahnya, yang mana ternyata itu adalah sang pesulap, yang sangat terlihat jelas jika sang pesulap sedang marah. Saat berada di luar, ternyata sang pesulap mengatakan bahwa tongkatnya terhubung dengan GPS. Pantas saja dia bisa menemukan tongkat yang hilang. No, my wand has GPS. Sang pesulap melempar pulpen dan meminta SpongeBob agar mengembalikan tongkat itu. Di sini Sandy memberitahunya jika tongkat itu sangat sulit untuk dikeluarkan, mereka tidak bisa memiliki cara untuk mengembalikannya. Sang pesulap dengan rasa amarah mengatakan bahwa dia pasti akan mengeluarkan tongkat sihirnya mau bagaimanapun caranya. Lalu pesulap itu langsung mengeluarkan puluhan kartu dan menyerang SpongeBob. Sandy yang melihat jika temannya disakiti, ia pun balik melawan dengan menggunakan tubuh SpongeBob untuk mengeluarkan sihir. Namun, sang pesulap menggunakan cermin untuk membalikkan sihir tersebut, dan pada akhirnya rumah Sandy diubah menjadi tempat toilet. Sandy pun marah kemudian langsung menyihir sang pesulap menjadi anjing laut. Sang penyihir langsung melancarkan serangan lagi, namun lagi tongkat sihir itu membuat beberapa cacing yang kelaparan untuk menyerang balik. Akan tetapi sang pesulap itu selalu bisa mengcounter serangan tersebut. Setelah cacing itu pergi, sang pesulap langsung menyerang SpongeBob menggunakan ketiga besi lingkaran ke tubuhnya. Kemudian ketiga kerang langsung saling tarik-menarik yang mengakibatkan SpongeBob merasa kesakitan. Beruntungnya, sang Sandy langsung membantu SpongeBob hingga kerang tersebut menjadi pergi menjauh. Setelah Sandy mengembalikan rumahnya ke seperti semula, kini Sandy langsung mengubah pesulap itu menjadi serangan kecil. Sandy akhirnya bisa mengeluarkan tongkat itu dengan ilmu sains. Sandy langsung mengeluarkan kaleng soda yang bisa memicu tongkat itu keluar. Yang dimana ketika kaleng itu dipasangkan, terbukti tubuhnya mengalami guncangan yang sangat kuat. Untungnya sebelumnya Sandy sudah memberikan tubuh SpongeBob semacam karet yang lentur. Sehingga ketika tongkat itu sudah keluar dari tubuhnya, Sandy langsung segera mengambilnya. Setelahnya, SpongeBob berucap bahwa dia tidak akan lagi memasukkan benda-benda ke dalam pori-pori.
Sandy kemudian langsung segera mengubah sang pesulap ke seperti semula lagi. Tak disangka ternyata sang pesulap itu sudah melihat aksi Sandy yang mengeluarkan tongkat itu hanya dengan menggunakan kaleng soda. Dia pun akhirnya sadar bahwa kekuatan sains benar-benar sangat hebat. Sang pesulap itu ingin agar Sandy menjadi guru sainsnya, karena masih banyak yang belum ia ketahui tentang ilmu yang dimiliki Sandy. Sebelum pergi, sang pesulap memberikan tongkat sihir kepada SpongeBob. Tentu SpongeBob yang senang langsung membuat kumis untuk dirinya. Yang kemudian film pun berakhir guys.